Analisa teknikal 25 Mei 2022. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, kemarin itu memang ada penurunan yang cukup dalam gitu ya. Setelah itu mantul lagi, turun lagi, segala macam gitu. Jadi hari ini tapi pagi-pagi tadi itu setelah opening naiknya cukup tinggi. Nah, kira-kira hari ini seperti apa ya? Kalau kita lihat dari apa namanya Fear and Greed itu sebenarnya turun dari 12 ke 11 karena mungkin ini apa update-nya itu kan per 1 hari ya. Jadi seperti ini 20 jam lagi baru update lagi. Jadi mungkin ini masih mengikuti kira-kira 4 jam yang lalu gitu. Jadi wajar kalau misalnya masih takut gitu 4 jam yang lalu ya memang masih posisi BTC di daerah-daerah sini yang setelah dam kemarin gitu ya. Kalau kita lihat dari on-chain signalnya itu masih bearish walaupun sudah ada concentration-nya bullish, ada yang netral, tapi ya di apa namanya secara garis besarnya itu masih berada di posisi bearish. Untuk tren harusnya bullish ya, karena dia lihat dalam beberapa apa namanya netral, lebih ke netral technical score-nya ya, tapi ya hampir ke arah bullish. Nah, kalau kita lihat 1 hour candlestick ada bearish. Jadi masih ya eh, kita masih belum kelihatan gitu ya arahnya kemana. Coba kalau kita lihat ke open interest. Ini kita lihat data dulu ya tentunya ya. 4 jam ada penambahan, 1 jam ada pengurangan. Nah, gitu. Jadi memang posisi kemungkinan ini agak sideways nih kelihatannya kalau dilihat dari data-data ini. Tapi kita lihat nanti secara teknikal seperti apa. Kalau kita lihat dari 24 jam banyak ngelong, 4 jam long, 1 jam ini long short ratio ya, 15 menit long. Nah, jadi ini sudah orang banyak optimis gitu sebenarnya. Makanya juga harga cukup naik signifikan. Nah, ini kan kalau kita lihat dari time frame kecil. Coba kita lihat dari time frame agak besar, 4 jam ya. Nah, di 4 jam ini kita lihat kemarin tuh ada bull flag, terus apa namanya sempat breakout, turun lagi gitu ya, ngetes lagi flagnya, breakout, turun lagi, bayangin. Jadi penurunannya candlenya juga serem banget gitu ya dalam 4 jam. Nah, tapi sekarang ini kita ada pola falling wedge di 4 jam. Kalau falling wedge ini break dan juga retest gitu ya, ada kemungkinan untuk naik lagi. Yang penting itu sebenarnya memang harus break di 31 di sekitaran sini gitu ya. Karena itu baru mengkonfirmasi. Kalau kemarin itu kan di sekitaran sini udah terlihat ya, ini sering sekali di reject. Nah, di sekitaran 30.700 ini. Jadi misalnya bisa naik ke sana, ya mungkin retest, nah terus baru naik. Ini time frame besar tentunya. 4 jam lah, nggak besar-besar banget. Nah, jadi apa sebenarnya ini satu hal yang bagus gitu. Kalau dilihat sini bullish gitu ya. Kita coba konfirmasi dengan indikator presetnya seperti apa. 1 hari masih sell, 4 jam sudah mulai buy itu ya. Karena kelihatan ya tadi dari technical pun juga 1 jam juga strong buy, 15 menit buy. Oke, memang lebih ke arah bullish tentunya teman-teman ya bisa lihat sendiri juga. Nah, tapi bullishnya seperti apa? Yang pertama harus perlu dilihat bahwa ini MFI itu sudah berada di posisi oversold, sorry overbought gitu ya. Jadi hati-hati overbought. Jadi kemungkinan ada penurunan sedikit. Yang paling bagus adalah dia harus stay di support VWAP ini sekitar 29.900-an gitu ya. Jadi kalau retest pun ya baru naik lagi itu ideal sekali. Nah, cuma kalau ini turun 29.900 terus apa namanya break lagi, breakdown gitu ya, ya itu kembali lagi seperti awal gitu. Jadi yang perlu dilihat adalah yang paling dekat itu di sekitar 30.700 sebenarnya tadi itu ya. Kalau misalnya mau lebih dekat lagi 30.500 ini break atau enggak. Kalau enggak, ya kemungkinan dia akan retest retest apa namanya ke support lagi. Nah, ini VWAP-nya, supportnya 29.200. Kalau saya lebih masih ke arah long, terutama untuk
pagi atau siang gitu ya. Kalau malam nanti kita lihat lagi ada seperti apa gitu. Karena kalau dilihat seperti ini kan dari opening pun sudah cukup bullish gitu ya dari segi volumenya. Nah, walaupun kalau kita coba konfirmasi secara volume kita baca gitu ya. Ini terlihat sekali kan ya. Nah, volumenya naiknya cukup signifikan. Ini untuk BTC by the way ya. Sorry. Nah, jadi ada kenaikan volume yang cukup signifikan sejauh ini. Nah, sekarang juga masih dipertahankan tadi. Nah, tinggal lihat dia retestnya sampai mana. Kalau nggak parah, harusnya dia akan sideways dulu. Nggak langsung dump, nggak langsung pump lagi gitu ya, sideways, mungkin sampai turun ke sini, baru naik lagi. Nah, itu yang makanya saya bilang idealnya. Kalau misalnya ini tembus ya apa namanya support berikutnya itu 29.700. Jadi kalau mau long ya paling bagus ya memang posisi di sekitaran sini. Jadi apa namanya kalau mau SL-nya dekat sini kan lebih aman gitu. Kalau sekarang ngelong kan itu agak ngeri-ngeri sedap ya posisinya. Tapi ya itu pilihan lah. Kalau scalping mungkin masih bisa. Kalau resisten ya sekitar 30.500. Ini juga ada POC sebenarnya dari hari-hari sebelumnya gitu ya di daerah 30.400-an. Jadi memang di sekitaran sini mungkin agak butuh kekuatan gitu ya. Makanya kita butuh volume untuk tembus ini. Nah, ditambah lagi kalau dilihat dari long short ratio sekarang lebih banyak long, jadi kemungkinan short squeeze kayaknya sepertinya agak kecil gitu. Kita coba lihat dari funding rate ya. Funding rate seperti apa? Funding rate kebanyakan bullish. Tapi ada juga yang masih ya ini bisa dibilang 1, 2, 3, 4, 5. Ya lebih mayoritas lebih ke arah positif lah ya, lebih ke arah bullish gitu. Jadi hari ini mungkin agak sedikit bisa bernapas kalau menurut saya ya. Oh, kenapa nggak short aja kalau misalnya memang nanti bisa potensi naik turun ke sini? Eh, karena kita bullish gitu. Kalau nge-short itu agak ngeri sebenarnya kalau lagi bullish. Nah, justru pilihannya kita mau ngelong. Cuma posisi ngelongnya itu tepatnya di mana. Nah, itu aja. Timingnya seperti apa. Nah, kan kalau misalnya turun ke sini itu perfect banget. MFI juga bakal turun gitu ya. Nah, di sini baru naik lagi. Dan itu akan menjadi entry yang sangat bagus. Semoga membantu ya untuk hari ini. Sepertinya sedikit lebih cerah daripada kemarin gitu ya. Yang begitu turun kalau sudah 29 hampir 2 apa namanya 29 juga pecah kemarin 28-an gitu ya. Wah, langsung nih ngomong wah nanti 15.000, 17.000, 19.000. Ya begitulah. Jadi mungkin ada yang nge-short juga waktu itu ya hati-hati gitu. Kalau saya sendiri kemarin itu agak kecolongan di sini nih, ngelong di satu ini. Jadi apa namanya makanya saya langsung close, saya pindah langsung short semua gitu. Nah, dari sini ya kalau kita lihat tanggal 24 gitu ya. Jadi saya lebih banyak nge-short ya, nge-short lumayan lah gitu, dapat posisi yang pas. Walaupun terlalu cepat juga TP, nggak harapin sampai sedalam itu gitu loh, tiba-tiba sampai ke 28-an gitu ya. Nah, tapi saya juga close karena takutnya ya seperti ini kejadian, tahu-taunya pagi baru kejadian. Nah, saya nggak mau ngelong dulu kemarin ya karena nanti ya namanya malam-malam kita sulit pantau ya. Jadi enakan pagi ini kita coba lagi, lihat lagi, nggak usah paksain lah masuk apa namanya posisi malam-malam. Walaupun kalau ngelong dari malam kemarin pasti udah cuan luber-luber nih. Tapi ya begitulah strategi masing-masing tentunya ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga membantu gitu ya dan bermanfaat. Dan juga stay safe di market tentunya. Please like, subscribe, comment, start share gitu ya ke teman-teman yang lain supaya mereka juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara umum saja kira-kira market seperti apa hari ini. Oke, terima kasih.